Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Pengurus Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, serta yang kami hormati segenap Dewan Guru, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, dan tak ketinggalan semua peserta Matsama Daring periode 2021-2022 yang kami banggakan. Untuk mengawal kegiatan Matsama Daring pada pagi hari ini, marilah saya lanjutkan, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu untuk kali ini untuk sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca sholawat, kita besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul udma, syafaatul kubra, amin amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi peserta Matsama yang saya banggakan, perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya nama Bapak Khairul Huda SPD. Di sini di Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus ini, Pak Huda mengajar mapel bimbingan dan konseling serta mapel KNU-an kelas 10 dan kelas 12. Untuk itu langsung saja Pak Huda lanjutkan, bisa kalian buka buku yang sudah kalian miliki terkait dengan panduan Matsama. Untuk kesempatan pada pagi hari ini yaitu terkait dengan materi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu karakteristik paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang A, pendahuluan. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Miladiah. Tujuan dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu memelihara, melestarikan, mengembangkan, mengamalkan ajaran aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut pada madhab 4. Yang pertama madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Selanjutnya adalah dari keempat imam tersebut bertujuan untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, ketinggian harkat dan martabat manusia. Yang selanjutnya adalah Mabadi'u Khaira Ummah. Bisa disimak bukunya lagi, yaitu terkait dengan Mabadi'u Khaira Ummah. Mabadi'u Khaira Ummah sebagai misi Nahdlatul Ulama.
Pengertian dari mabadi'u khairul ummah adalah pergerakan pembentukan watak, sikap dan perilaku warga Nahdiyin atau perilaku warga Nahdlatul Ulama, atau prinsip-prinsip dasar yang melandasi terbentuknya umat terbaik. Sedangkan pergerakan dari mabadi'u khairul ummah adalah suatu umat yang mampu melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan bagian terpenting dari kiprah Nahdlatul Ulama. Jadi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah seyogyanya kita bisa melakukan yang terbaik, yang baik kita lakukan, yang kejelekan-kejelekan kita jauhi. Lanjut, untuk yang selanjutnya adalah tujuan dan misi mabadi'u khairul ummah. Mabadi'u khairul ummah merupakan gerakan untuk membangun etika, perilaku. Di sini yang ditekankan adalah etika sosial dan moral ekonomi. Jadi sudah dicetuskan, sudah dibeberkan pertama kali pada Muktamar NU tahun 1939 di Magelang oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq. Pada saat itu bertepatan pada tahun 1363 Hijriah atau 1944 Miladiah. Sebagaimana hasil keputusan Muktamar NU yang ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 mengamanatkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama agar menangani masalah sosial dan ekonomi secara lebih bersungguh-sungguh. C. Prinsip-prinsip mabadi'u khairul ummah. Pada musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 1922, gerakan mabadi'u khairul ummah kembali dimunculkan ke permukaan, untuk dikembangkan sekali lagi. Ya, mabadi'u khairul ummah yang pada asalnya hanya terdiri dari 3 butir, maka 2 butir perlu ditambahkan untuk mengantisipasi persoalan kontemporer yang dapat disebut mabadi'u al-khamsah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, as-sidqu. Bisa dibuka bukunya, disimak. Yang pertama adalah as-sidqu. Butir ini sebagai salah satu sifat Rasulullah SAW, yaitu memiliki sifat jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, dan satu hati, kata dan perbuatan. Ya, jadi kita selaku warga Nahdlatul Ulama harus bisa mencontoh sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu jujur. Jika kita berangkat ke madrasah, kita patuh kepada tata tertib madrasah, kita izin kepada orang tua. Kalau paginya mau berangkat sekolah, ya kita harus jujur. Ya, jangan kita tadi pagi sudah izin kepada orang tua mau berangkat sekolah tapi tidak sampai di madrasah. Sehingga itu berarti sifat yang tidak ada pada Rasulullah SAW. Sehingga kita harus memiliki sifat jujur. Lanjut. Untuk yang kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi.
Butir ini memuat dua istilah yang saling keterikatan. Pertama yaitu al-amanah, lebih umum meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik perjanjian maupun tidak. Sedangkan wal wafa bil ahdi hanya berkaitan dengan perjanjian. Ya, kalau kita memiliki janji dengan teman kita, ya kita harus bisa bertanggung jawab dengan janji yang sudah kita janjikan kepada teman kita. Yang ketiga adalah al-adalah. Al-adalah merupakan sikap adil, proporsional, objektif, dan mengutamakan kebenaran. Prinsipnya adalah the right man on the right place, yaitu menempatkan proporsional atau menempatkan diri, menempatkan personal sesuai dengan bidang kecakapannya. Jadi al-adalah kita pun juga harus bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang kita miliki. Contohnya di dalam suatu majelis, yang ada di tengah-tengah masyarakat, ada hal yang bisa kita lakukan, ya kita bisa lakukan ke dalam majelis tersebut, ya karena kita memiliki hal yang bisa kita lakukan kepada majelis tersebut. Contohnya kalau di majelis tahlilan, ya majelis yang ada di masyarakat biasanya kan tahlilan, kita memiliki kemampuan untuk bisa memimpin masyarakat dalam hal tahlilan. Ya kita kalau sewaktu saat kita disuruh untuk melakukan atau memimpin sebuah majelis, ya kita harus bisa melakukan tanpa adanya paksaan. Terus yang keempat adalah ta'awun, merupakan sikap tolong menolong atau sikap saling menolong di antara sesama, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Ya, at-ta'awun ini kita selaku individu sosial, jika kedapatan teman kita ada yang kesusahan, kita harus bisa memiliki sifat sosial, membantu, gotong royong. Itu adalah salah satu sifat ta'awun. Sedangkan yang kelima adalah al-istiqomah, berarti teguh, jejek ajek, tidak bisa tergerus dengan hal-hal yang dibicarakan oleh teman lain. Teman kita berbicara A, kita ikut-ikutan A. Teman kita berbicara B, kita ikut-ikutan B. Jadi tidak memiliki pendirian yang tetap. Ya, al-istiqomah ini adalah sifat yang jejek ajek, ya, konsisten. Ya. Al-istiqomah juga berarti berkesinambungan dan keterikatan antara satu periode dengan periode berikutnya, berkelanjutan dalam sebuah proses maju yang tidak kenal henti untuk mencapai tujuan. Semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh, yang saling menopang, seperti halnya bangunan yang berdiri kokoh. Jadi kita memiliki sifat teguh, jejek ajek, konsisten. Kita ingin membuat sebuah kesuksesan, ya kita mulai dari awal. Contohnya kalian kelas 10 itu mulai bisa membangun sebuah bangunan untuk meraih kesuksesan. Kelas 10 kalian mulai dari awal, kelas 11 selesai, kelas 12 selesai. Itu adalah salah satu hal yang berkesinambungan. Setelah lulus nanti kalian ada yang bekerja,
ada yang kuliah, ada yang mondok, itu sangat berkesinambungan. Kalau nanti sudah bekerja awalnya terus selesainya nanti adalah kita bisa berkeluarga. Kalau mondok nanti bisa, kalau sudah lulus mondok bisa berguna di masyarakat. Kalau kuliah nanti juga sangat berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya. Demikian pemateri atau materi yang dapat Pauda sampaikan. Tetap menjaga protokol kesehatan di rumah, tetap mematuhi tata tertib yang ada di madrasah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga besok bisa bertemu tatap muka pembelajaran luring di madrasah yang tercinta, yaitu Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus. Demikian yang dapat Pauda sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.